Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ya Allah, sholatan wa salaman laka ya Habibullah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk mendengarkan kajian pada siang hari ini. Pertama-tama yang saya hormati para hadirin yang hadir pada siang hari ini. Sebelumnya saya berterima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama saya di sini dan mendengarkan ilmu yang insya Allah saya bagikan ini bermanfaat dan barokah. Amin. Jadi di sini saya akan membahas tentang keikhlasan. Nah, apa sih ikhlas itu? Jadi di benak para ibu-ibu dan teman-teman sekalian mungkin bertanya-tanya, apa sih ikhlas itu? Seperti itu kan ya. Jadi sebenarnya ikhlas itu adalah ibadah amaliyah yang paling tinggi dari seluruh ibadah ya. Bahkan sholat pun ketika kita sholat itu lebih tinggi ikhlas, karena di dalam keikhlasan itu kita tidak mengharapkan sebuah pamrih ataupun imbalan upah apapun itu. Nah, sedangkan ketika kita sholat dan di situ kita mengharapkan pahala dari Allah, itu belum termasuk ikhlas ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Nah, di sini namun tingkatan tersebut sudah sangat. Namun orang yang beramal soleh tapi mengharapkan pahala itu, mengharapkan surga dan neraka itu juga bukan termasuk yang tidak baik ya, itu juga sangat baik. Tetapi alangkah baiknya ketika kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang keikhlasan dalam hati seperti itu. Pernah saya membaca suatu kutipan, bukan satu kutipan, suatu cerita bahwasanya pada saat itu Rasulullah itu bahwasanya pada saat itu Rasulullah bersabda, bukan bersabda, menceritakan gitu ya, seperti ini kan ada tuh mau ke neraka, orang-orang yang mau ke neraka. Habis itu dia itu tidak mempunyai amal soleh sekalipun, seperti itu. Ditanyakan sama Allah kepada malaikat, wahai malaikat, coba lihat amalan orang tersebut, tidak ada amal baik sekalipun, ya Allah, seperti itu katanya. Jadinya katanya Allah, tetap saja Allah memberikan rahmatnya. Coba dilihat lagi katanya, ternyata ada satu. Dan itu apa? Itu sudah sudah ke neraka. Dan itu tahu tidak keadaan itu apa amalan. Ketika dilihat ternyata manusia tersebut yang hendak dimasukkan ke neraka itu bukan pernah, tetapi sering melapangkan dadanya tentang mengikhlaskan maaf kepada orang-orang yang menyakiti hatinya, seperti itu. Jadi ketika kita dicaci ataupun dimaki, sabar boleh, tetapi lebih baik ikhlas, karena ketika kita sudah ikhlas kita tidak memikirkan lagi tentang untuk berbalas dendam, dan itu juga menimbulkan penyakit di hati kita, seperti itu, teman-teman. Lantas di kelas ini juga sangat berpengaruh ya untuk psikologis kita, bahwasanya ketika kita ikhlas bukan mungkin lagi, pasti sudah kita akan merasakan sebuah ketentraman hidup, kedamaian hidup, seperti itu, karena kita sudah tidak berlomba-lomba dengan namanya sebuah penilaian manusia, seperti itu ya. Alangkah lebih baiknya ketika kita melakukan semua amal ibadah diiringi dengan keikhlasan, belajar sedikit demi sedikit, seperti itu. Dimulailah dari sekarang, seperti itu ya teman-teman. Imam Ghazali juga menyebutkan hakikat ikhlas adalah kemurnian niat dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Sholat ya sholat saja, makan ya makan saja, pergi ya pergi saja, begitupun ibadah ya ibadah saja tanpa memikirkan hal-hal lain. Karena di dunia ini kita tidak mengharapkan sebuah penilaian dari manusia, sebuah pamrih dari manusia, ataupun apapun itulah yang berbau upah, seperti itu. Karena di dunia ini kita beribadah untuk
Jadi mungkin dari pemaparan yang sudah saya sharing kepada hadirin yang hadir pada siang hari ini, apapun itu mungkin ada yang belum jelas atau ada yang menjanggal di hati para hadirin atau jamaah sekalipun, mungkin bisa dipertanyakan pada siang hari ini. Saya Kak. Ya, itu yang berkerudung merah di belakang. Gimana? Adik ya? Adik ya? Iya, iya. Iya Kak. Ya, soalnya imut-imut masih mukanya. Ya, bagaimana Dik? Gimana caranya menumbuhkan sifat ikhlas itu Kak? Ya, bagus. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Jadi, bagaimana caranya kita menumbuhkan sifat ikhlas? Baik, di sini saya akan memberitahu atau men-sharing kembali bahwasanya bagaimana cara menumbuhkan sifat ikhlas. Jadi menumbuhkan sifat ikhlas itu memang agak sulit ya. Maka dari itu kita diperlukan kebiasaan dan paksaan untuk terlatih menjadi seseorang yang memiliki sifat ikhlas seperti itu. Ada kalanya orang yang kalau misalnya beramal kecil itu ikhlas seperti itu, karena seperti uang 1.000 misalnya, ataupun ya uang 1.000, 2.000 itu kan menurut kita gampang gitu ya. Jadi ikhlas tuh jadi gampang sih. Tapi kalau kita beramal 1 juta kayaknya wah rugi nih kalau nggak di-share ke Instagram, WA story seperti itu kan ya. Nah, maka disitulah kita perlu nggak apa-apa belajar sedikit demi sedikit untuk ikhlas dari hal-hal terkecil. Mungkin nanti lama-kelamaan kalau kita terbiasa dengan rasa ikhlas tersebut, dipaksa, diperangi hawa nafsu kita untuk tidak bersifat riak kepada manusia, dipaksa dan diperangi, mungkin lama-kelamaan kita akan terbiasa dengan sifat ikhlas tersebut begitu. Mungkin ada lagi yang ingin dipertanyakan? Ya, siapa yang ingin bertanya lagi? Saya Kak. Ya, yang di belakang itu, yang berkerudung coklat. Gimana kalau ikhlas tapi menggerutu? Baik, pertanyaannya juga sangat bagus ya. Bagaimana jika kita ikhlas tapi menggerutu? Seperti itu. Wah, kayak gitu kan ya. Jadi belum dikatakan ikhlas kalau di hati itu masih menggerutu. Karena seseorang yang ikhlas itu sudah plong hatinya. Dia tidak mengharapkan sebuah pujian, dia tidak mengharapkan imbalan. Imbalan itu apapun ya. Jadi kalau misalnya sudah ikhlas, mau dia sudah ngasih, kadang-kadang ada orang ngasih tapi tetap digibahin ya, itu ngasih paling pengen dapat pujian, kayak gitu kan ya biasanya. Tapi kalau orang ikhlas tidak menghiraukan perkataan tersebut, beda dengan orang yang memang benar-benar pengen dapat pujian tersebut. Kalau misalnya ngasih nggak dikasih pujian kan jadi kayak berat hati gitu, kok saya nggak dipuji sih, kayak gitu kan, menggerutu di hatinya seperti itu. Tapi kalau misalnya orang yang memang ikhlas, benar-benar ikhlas, dia itu akan misalnya memberi kepada seseorang, sudah, dia tidak mengharapkan apa-apa, dia hanya memberi, itu sudah memang urusannya sama Allah seperti itu. Bahkan dia kepada Allah pun dia tidak mengharapkan sebuah pahala seperti itu. Mungkin sudah dapat dimengerti yang bertanya atau hadirin sekalian, dapat dimengerti? Sebentar Kak. Ya, bagaimana? Itu dapat dosa apa pahala? Nah, urusan dosa pahalanya itu sudah batas pengetahuan Allah seperti itu. Kita tidak bisa menjangkau batas pemikiran Allah seperti itu kan. Karena mau yang ngasih dosa Allah, yang memberi pahala juga Allah seperti itu. Tetapi ketika dilihat dia memberi, namanya sedekah, kita kan gak ada yang tahu hati manusia nih, namanya sedekah ya pasti dapat pahala seperti itu. Tetapi kalau ikhlas beda, dia mau dapat pahala nggak apa-apa, mau nggak dapat pahala juga nggak apa-apa, mau dapat pujian nggak apa-apa. Intinya orang ikhlas itu tidak mengharapkan sesuatu apapun. Sepertinya teman-teman dan ibu-ibu ini
Sedikit mengantuk ya? Mengantuk atau tidak? Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.